Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat telah melakukan pengawasan siaran pada pemilu 2024. Hasil pengawasan tersebut mendapatkan sejumlah pelanggaran. KPID mendapatkan 108 indikasi temuan pelanggaran yang terjadi dalam proses tahapan hingga menjelang pemungutan suara. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat gelar ekspos hasil pengawas pemilu 2024. Dari pengawasan tersebut, ditemukan 108 indikasi pelanggaran, mulai dari proses tahapan hingga menjelang pemungutan suara. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet mengatakan, dari 108 temuan tersebut, 32 diantaranya sudah ditindaklanjuti lewat teguran, baik surat maupun pemanggilan langsung. 17 diantaranya sudah direkomendasikan ke KP Pusat. Beberapa pelanggaran diantaranya, peserta pemilu tidak boleh menjadi talent program. Kemudian pelanggaran durasi kampanye yang telah ditetapkan, yaitu TV 30 detik dan radio 60 detik. Pemberitaan tidak profesional, yang munculnya paslon tertentu, dan ada salah satu lembaga penyiaran yang iklannya hanya pemilik frekuensinya sendiri. Ada 108 indikasi temuan dan 32 yang kami tindak lanjuti, baik itu stasiun sistem jaringan maupun lembaga penyiaran lokal. Sejauh ini yang banyak dilanggar itu yang pertama gitu ya, di aturan SKB 4 institusi itu turunan dari undang-undang, turunan dari PKPU, PKPI gitu. Itu bahwa peserta pemilu itu tidak boleh menjadi talent program. Ada peserta pemilu yang menjadi talent program. Yang kedua, ini masalah durasi kampanye yang sudah ditetapkan ya, di televisi itu 30 detik, di radio 60 detik itu dilanggar. Lalu ada pemberitaan yang tidak proporsional gitu ya. Itu coba memunculkan pasalon gitu ya, atau peserta pemilu tertentu. Yang keempat itu bahwa ada salah satu stasiun ya, televisi atau lembaga penyiaran itu hanya memunculkan gitu ya, iklannya itu itu hanya pemilik frekuensinya saja ya, pemilik lembaga penyiaran saja. Lalu yang keempat itu masalah tentang permasalahan buying time ya. Jadi panjang itu durasinya, sedangkan kita cek bahwa yang lain, peserta pemilu yang lain itu tidak sepanjang itu durasinya. Lalu ada program gitu ya, yang kemudian itu bukan program politik tapi kemudian disisipi seolah-olah itu adalah iklan terselubung ya dalam konteks program tersebut gitu ya. Nah, itu yang kemudian kami amati dari 32 pelanggaran itu. Dari 32 itu gitu ya, 9 sanksi teguran 1 untuk lembaga penyiaran lokal baik televisi maupun radio. Lalu selebihnya gitu ya, itu kita rekomendasikan ke KPI Pusat karena itu adalah SEC untuk diberikan sanksi teguran pertama, dan itu adalah wilayah KPI Pusat ya. Selain itu, dari 32 lembaga penyiaran yang melanggar, sebanyak 9 diantaranya diberi sanksi teguran pertama dan 6 pelanggaran telah melakukan klarifikasi terkait penyiaran lokal di Jawa Barat. Pihaknya berharap ini tidak terulang mengingat dalam waktu dekat akan menghadapi pilkada.